Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, oke, selamat datang di kelas praktikum perpajakan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang penghitungan PPh 21 atas penghasilan yang tidak teratur ya. Jadi sebelum kita mulai melakukan latihan soal-soal, teman-teman silahkan menyimak ini dulu terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan penghasilan tidak teratur? Jadi penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan untuk pegawai tetap selain yang bersifat teratur. Nah, jadi simpel ya untuk penjelasannya, penghasilan yang tidak teratur itu adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain yang bersifat teratur. Berarti kalau yang teratur itu maksudnya apa? Ya yang teratur itu ya berarti yang bulanan, yang selalu diterima gitu kan, seperti yang kita hitung di pertemuan pertama waktu itu tentang PPh bulanan ya kan. Nah, kemudian contohnya apa saja? Contohnya itu ada bonus, THR gitu kan. Dah, termasuk di sini adalah jasa produksi atau bonus penjualan. Kemudian kalau misalnya suatu perusahaan itu mencapai atau eh, employee-nya itu mencapai IKU atau indikator kerja utama atau melebihi, misalnya ya dia melebihi dari apa yang ditetapkan, misalnya kayak kamu kerja lebih dari yang ditetapkan ya itu bisa mendapatkan juga bonus gitu kan. Nah, kemudian imbalan lain. Nah, dalam pertemuan ini kita nanti akan fokus kepada yang jasa produksi, ya. Nah, berarti ini jasa produksi ini itu sebenarnya adalah seperti kayak THR. THR itu kan kan misalnya kayak sekali setahun kan diterimanya kan, kayak gaji 13 itu juga kayak gitu. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, penghitungannya itu pertama kali adalah kita menghitung PPh 21 yang teratur, kemudian ditambahkan dengan yang tidak teratur. Jadi maksudnya di sini adalah semua semua bonus, kemudian tunjangan jabatan, uang transportasi itu kita jumlahkan gitu kan. Nah, kita tambahkan nanti dengan jasa produksi. Nah, setelah dihitung semua, itu kan nanti kelihatan tuh ada PPh terutang atas gaji setahun dan juga jasa produksi kan. Nah, nanti itu akan kita kurangi dengan PPh atas gaji setahun aja yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, jadi itu cara penghitungannya. Oke, jadi gitu ya. Nah, PPh 21 yang teratur kan kita sudah hitung kan ya. Yang di sebelumnya itu, nah nanti kita tinggal kurangin aja. Jadi teman-teman nanti lihat dari yang situ, hasilnya nanti adalah PPh atas penghasilan yang tidak teratur. Atau kalau dalam hal ini nanti kita akan menghitung PPh atas jasa produksi. Gitu ya. Oke, langsung kita lihat habis ini contohnya. Oke, sekarang kita akan coba menghitung PPh atas jasa produksi dari Bapak Akbar Perdana ini kan. Nah, ini yang kemarin kita sudah cari untuk bulanan gitu kan. Nah, dari sini untuk menghitung PPh, ya tadi kan sudah dikasih tahu ya kalau untuk yang penghasilan tidak teratur itu kita bisa mendapatkannya dari pertama kita harus menghitung total semua penghasilannya baik yang teratur ataupun tidak teratur. Nah, sedangkan untuk yang berarti untuk dalam hal ini perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah ketika kita menghitung yang bulanan itu kan kita mulai dari per bulan dulu nih. Sebulan bulanan gitu kan. Nah, sehingga nanti setelah dapat yang berapa setahunnya itu nanti kita baru bagi 12. Nah, kalau di sini pertama kita langsung mengalikan semuanya dalam setahun gitu. Jadi kalau gaji pokoknya tadi 9 juta, kemudian kita kali dengan ya 12 ya sehingga dapat 108 gitu kan. Nah, begitu seterusnya sampai kepada premi asuransi yang dia dapatkan. Nah, jasa produksi bagaimana? Nah, untuk jasa produksi sendiri itu kan di soal sudah dikasih tahu tuh kalau si Akbar Perdana ini dia itu jasprotnya itu adalah 150% dari gaji pokok sebulan. Berarti gaji pokok sebulannya itu adalah berapa di sini? 9 juta kan? Jadi gaji pokoknya 9 juta, berarti jasprotnya itu adalah 150% dari 9 juta di sini kan. Nah, sehingga dapatlah 13,5 juta. Nah, dari sini kita bisa hitung, berarti jumlah penghasilan bruto setahunnya itu adalah 157.980.000. Nah, pengurangnya apa saja? Pengurangannya masih sama ya kayak yang kemarin. Itu pengurangannya kan ini kan masih sebulan nih. Jadi nilai yang ini kita kali aja 12 kan. Nah, ini juga sama kan sehingga
adalah 3.240.000 gitu kan. Nah, sehingga kita bisa dapat di sini, kita hitung dulu jumlah pengurangannya. Ya. Nah, jumlah pengurangannya berarti di sini adalah ya 9.240.000. Ya, kemudian nah, selanjutnya berarti kita sekarang dapat penghasilan neto yang disetahunkannya itu adalah ya, sehingga kita dapat di sini kita kurang ya, jadi 148.740. Nah, setelah itu baru kita hitung penghasilan tidak kena pajaknya kan, PTKP. Jadi PTKP-nya di sini berapa? Pertama untuk jadi dia ini kalau nggak salah si akbar perdana ini. Jadi teman-teman merujuk yang kemarin lagi ya. PTKP-nya apa ya? Ini sama aja sih sebenarnya, kita tinggal pindahin juga nggak apa-apa ya. Jadi ini total sampai ke total kita pindahin aja. Oke, nah kemudian setelah kita ketahui berapa jumlah PTKP-nya, saya pindahin ke sini aja kali ya, yang ini. Saya dapat nih jumlah PTKP adalah 63 juta. Nah, setelah itu barulah kita bisa menghitung penghasilan kena pajaknya jadi berapa gitu kan. Berapa nih nilainya? Berarti sorry. Jadi 85.740 gitu kan. Nah, kemudian sekarang barulah kita hitung PPh 21 yang terhutang. Jadi PPh pasal 21 terhutang. Berarti pertama ya 5% kan, itu teman-teman harus ingat ya. Nah, dari 50 juta, kemudian sisanya nanti ya. Udah 2,5 kan. Nah, sekarang kan kita sudah yang keduanya 15% ya, 15%. 15% itu dari berapa? Berarti dari sisanya ini. Jadi 85 kurang 50 itu 35, ya kan? 35.740. Ya, kemudian jadi sehingga kita dapat di sini adalah nilainya 5.361. Sekarang berarti dia PPh terutangnya dan jasa produksi. Nah, itu tadi yang teratur dan tidak teratur kita jumlah. Kan berarti di sini adalah 7 berapa ya? 7.861 kan. Sekarang kan kita mau menghitung yang PPh atas jasa produksi nih. Kalau ini kan baru dua-duanya, berarti kita kurangi dengan PPh terutang yang gaji setahun, atas gaji setahun aja. Nah, sebelumnya kan kita udah hitung tuh di sini, ya kan? Sehingga sekarang kita langsung aja pindahkan angka ini ke sini gitu kan. Sehingga dapatlah PPh atas jasa produksinya itu adalah segini. 2.025.000. Oke, jadi ini adalah untuk yang akbar perdana. Nah, begitu seterusnya nanti teman-teman lanjutkan ya sampai nanti dia itu sama siapa kemarin kita kerjakan.
Oke, berikut ini adalah penjelasan untuk MPP atas jasa produksi. Nanti silakan teman-teman simak, nanti saya akan kasih latihannya ya untuk teman-teman lanjutkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.